Halo teman-teman, selamat datang di Audiobook Indonesia. Hari ini kita akan membahas buku Brain Reset karya David Gillespie. Bayangkan, otak kita seperti sebuah jungkat-jungkit. Di satu sisi ada dopamin, di sisi lain ada serotonin. Ketika salah satunya naik, yang satunya lagi otomatis turun. Begitulah cara kerja siklus dopamin dan serotonin. Sesederhana itu. Sekarang mari kita pahami kenapa akhir-akhir ini banyak orang merasa gelisah, tidak bahagia, dan kosong. Kita bisa merasakannya. Padahal sekarang kita punya lebih banyak fasilitas, hiburan, dan pilihan dibanding sebelumnya. Secara sederhana, dopamin berhubungan dengan antisipasi dan stimulasi. Setiap kali kita mengharapkan sesuatu, atau merasa bersemangat terhadap sesuatu, kita mendapat hadiah instan. Dopamin pun dilepaskan. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Scrolling Instagram, menonton Reels, mendapat notifikasi, makan coklat, fast food, belanja online, main game, pornografi, binge watching, semua itu adalah booster dopamin. Semuanya membuat kita merasa senang seketika. Otak seperti berkata, "Wah, ini luar biasa." Tapi masalahnya, perasaan itu tidak bertahan lama. Beberapa detik atau beberapa menit kemudian, rasa kosong yang sama datang lagi. Serotonin justru bekerja dengan cara yang berlawanan. Ia berhubungan dengan rasa cukup, ketenangan, dan kebahagiaan yang mendalam. Itu adalah perasaan ketika kita merasa baik-baik saja, tanpa alasan khusus. Saat kita hanya merasa, "Ya, aku baik-baik saja." Hidup ini bermakna. Serotonin tidak datang secara instan. Ia datang perlahan. Biasanya dari aktivitas seperti menghabiskan waktu di alam, mengobrol secara mendalam, berolahraga, meditasi, bersyukur, bekerja dengan tujuan, dan membantu orang lain. Lalu di mana masalah mulai muncul? Masalah dimulai ketika setiap hari kita membanjiri otak dengan dopamin. Begitu bangun tidur, ponsel sudah penuh pesan dan notifikasi. Sepanjang hari kita terus mengecek media sosial. Bahkan saat makan pun kita masih menatap layar. Ditambah lagi gula, YouTube, Netflix, scrolling saat bosan, semua itu membuat otak terlalu terstimulasi. Kita mendapat sensasi menyenangkan yang cepat. Sesekali terasa nikmat. Tapi otak sebenarnya sangat pintar. Ia selalu berusaha menjaga keseimbangan. Kalau dopamin terlalu tinggi, otak akan menekan serotonin. Tujuannya agar keseimbangan kimia tetap stabil. Ini proses otomatis, bukan salah kita. Namun akibatnya sangat berbahaya. Dari luar, seseorang mungkin terlihat sukses dan sibuk. Tetapi di dalam dirinya, ia tidak benar-benar bahagia. Ia tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Hal-hal yang dulu terasa menyenangkan, seperti duduk bersama keluarga, berjalan santai, atau mendengarkan musik, sekarang mulai terasa membosankan. Bukan karena serotonin hilang sepenuhnya, melainkan karena otak sudah menurunkan sensitivitasnya. Bayangkan kamu makan junk food setiap hari. Awalnya rasanya sangat enak, tapi lama-lama rasa yang sama terasa biasa saja. Lalu kamu ingin porsi lebih banyak, atau rasa yang lebih ekstrim. Hal yang sama terjadi pada dopamin. Dulu satu reel sudah cukup, sekarang butuh 10. Dulu satu episode cukup, sekarang harus satu seri penuh. Toleransi terhadap dopamin meningkat, sementara serotonin terus menurun. Itulah sebabnya banyak orang hari ini merasa cemas, depresi, bingung, dan kosong. Mereka merasakannya tanpa benar-benar memahami letak masalahnya. Mereka mengira mungkin karena kurang sukses, kurang uang, atau hubungan mereka buruk. Padahal kadang masalahnya murni kimiawi, stimulasi tinggi, kepuasan rendah. Dopamin hidup di masa depan. Ia selalu berkata, tonton video berikutnya, kejar pencapaian berikutnya, beli barang berikutnya, naik level lagi. Dopamin terus mendorong kita untuk mengejar. Serotonin hidup di masa sekarang. Ia berkata, inilah yang kita punya saat ini. Ini sudah cukup. Ketika dopamin terlalu aktif, seseorang selalu hidup dalam mode mengejar.
dan pengejaran itu tidak pernah benar-benar selesai. Dunia digital hari ini berjalan di atas ekonomi dopamin. Aplikasi, iklan, dan konten dirancang agar kita terus kembali. Infinite scroll, autoplay, likes, notifikasi, ini bukan kebetulan. Ini adalah brain hacking. Masalahnya bukan karena dopamin itu buruk. Dopamin tetap penting. Motivasi, pembelajaran, dan pertumbuhan juga membutuhkan dopamin. Masalahnya adalah dopamin sekarang terlalu mudah diakses. Kalau dopamin terus-menerus tinggi, serotonin bahkan tidak punya kesempatan untuk muncul. Bayangkan musik diputar terlalu keras. Suara lembut tidak akan terdengar. Serotonin adalah suara lembut itu. Ia membutuhkan keheningan, kesabaran, dan kelambatan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan efek lain. Masalah kecil mulai terasa sangat besar. Mood mudah berubah, iritasi meningkat, pikiran negatif bertambah. Karena serotonin juga membantu menstabilkan emosi. Saat serotonin rendah, pikiran menjadi rapuh. Kita mudah marah, mudah iri, mudah membandingkan diri, mudah meragukan diri sendiri. Lalu apa solusinya? Solusinya bukan menghapus dopamin sepenuhnya, bukan juga menghancurkan ponsel atau keluar total dari media sosial. Solusinya adalah kesadaran. Mengurangi stimulasi berlebihan dan memberi ruang bagi serotonin untuk tumbuh kembali. Ketika kita memilih aktivitas dengan stimulasi rendah setiap hari, otak mulai meriset dirinya. Misalnya, berjalan tanpa membawa ponsel, membaca buku fisik, menulis, berolahraga, berjemur di pagi hari, atau duduk tenang dalam keheningan. Pada awalnya semua itu akan terasa membosankan, karena otak yang kecanduan dopamin menganggap hal-hal lambat terasa menyakitkan. Tapi justru itulah fase penyembuhan. Beberapa hari kemudian, kita mulai merasakan perubahan kecil. Rasa puas mulai muncul, mood lebih stabil, tidur lebih baik. Kalau kamu ingin ringkasan gratis kami, dan kalau kamu menyukainya, kamu bisa subscribe ke channel kami. Bergabunglah dengan membership kami. Kamu juga bisa membeli atau mendukung kami melalui Kris. Sekarang, mari kita kembali ke ringkasannya. Inilah tanda serotonin. Ia tidak muncul secara instan, tetapi tumbuh dalam jangka panjang. Satu kebenaran mendalam adalah ini. Kebahagiaan bukanlah kegembiraan. Kegembiraan itu keras. Kebahagiaan itu tenang. Dopamin seperti kembang api. Serotonin seperti cahaya lilin. Kembang api memang mengesankan, tetapi hanya sebentar. Cahaya lilin memang sederhana, namun memberi kehangatan yang lama. Ketika seseorang terus-menerus mengejar dopamin, secara batin ia perlahan-lahan menjadi kosong. Hidup terlihat berwarna dari luar, tetapi di dalam terasa hitam putih. Mengembalikan keseimbangan serotonin berarti memberi hidup makna yang lebih dalam. Kalau kamu merasa, aku punya segalanya, tapi tetap tidak bahagia, mungkin masalahnya bukan hidupmu. Mungkin masalahnya adalah kimia otakmu. Stimulasi yang terlalu tinggi telah menyingkirkan rasa puas. Memperlambat hidup bukan kelemahan, itu kecerdasan. Keheningan bukan kebosanan, itu penyembuhan. Dan kebosanan bukan musuh. Kebosanan adalah gerbang menuju serotonin. Ketika kita memahami dopamin dan serotonin dengan benar, kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita sadar bahwa kebahagiaan bukan tentang pencapaian eksternal, melainkan tentang keseimbangan internal. Dan kabar baiknya, keseimbangan itu bisa kembali dengan perubahan kecil, dengan jeda kecil, dengan disiplin kecil. Setiap kali kita menunda kesenangan instan, kita sedang memberi ruang yang layak bagi serotonin. Perlahan, jungkat-jungkit itu kembali seimbang. Dopamin dan serotonin mulai menjalankan perannya masing-masing. Dan hidup mulai terasa pas. Tidak sekedar terlihat bagus, tetapi benar-benar terasa bermakna. Itulah kebahagiaan yang nyata. Tenang, stabil, dan mendalam. Sekarang bayangkan kamu sedang mengendarai mobil. Ketika kamu menekan pedal gas, mobil melaju.
Ketika kamu menginjak rem, mobil terkendali. Kalau pedal gas terlalu kuat dan remnya lemah, maka kecelakaan hampir pasti terjadi. Persis seperti itulah kondisi otak kita hari ini. Dopamin adalah pedal gas, dan GABA adalah rem. Masalahnya, kita terus menekan pedal gas setiap hari. Sementara sistem pengereman kita perlahan aus. Inilah yang disebut sistem rem GABA yang rusak. GABA adalah neurotransmitter, artinya pembawa pesan kimia di otak. Tugasnya adalah menghentikan perilaku impulsif. Misalnya saat muncul dorongan untuk langsung mengambil ponsel, saat pikiran menginginkan junk food, atau saat kita ingin mengatakan sesuatu karena marah. Disitulah GABA berkata, "Tunggu sebentar, pikirkan dulu." Jeda inilah yang membedakan manusia dari hewan. Disinilah akar sejati dari pengendalian diri, disiplin, dan kemauan. Tetapi dalam gaya hidup modern, kita terus-menerus menyiksa sistem pengereman ini. Notifikasi sepanjang hari, reels, gula, kafein, hiburan cepat, multitasking. Semua itu membuat otak terlalu terstimulasi. Setiap kali dopamin melonjak, GABA harus bekerja lebih keras untuk menenangkan otak. Pada awalnya GABA masih mampu menahan, tetapi overstimulasi kronis membuatnya lelah. Seperti rem mobil yang terus diinjak, kampas rem pun aus. Begitu juga sistem ini. Itulah sebabnya banyak orang berkata, "Aku kurang punya kemauan." Padahal kenyataannya, kemauan bukan sekedar kualitas moral. Kemauan adalah fungsi biologis. Ketika GABA kuat, mengatakan tidak terasa mudah. Tetapi ketika GABA rendah, mengatakan tidak menjadi sangat sulit secara fisik. Jadi saat itu terjadi, kamu bukan malas. Kamu sedang terganggu secara kimiawi. Bayangkan kamu memutuskan untuk tidak membuka Instagram hari ini. Pagi hari rasanya baik-baik saja. Tapi sore hari, tanganmu otomatis mengambil ponsel. Kamu berkata pada diri sendiri, "Cuma 2 menit." Lalu tanpa sadar, 2 menit berubah menjadi setengah jam. Setelah itu muncul rasa bersalah. Kenapa aku selemah ini? Padahal dalam momen itu, pertahananmu memang sedang runtuh. Tugas GABA bukan hanya menghentikan impuls. Ia juga membantu mengendalikan kecemasan. Ia menjaga pikiran tetap stabil dan memberi kejernihan berpikir. Ketika GABA rendah, pikiran seperti berlari terlalu cepat. Pikiran tidak berhenti, gelisah, cemas, overthinking. Semua ini berasal dari sistem pengereman yang melemah. Sekarang banyak orang mencari motivasi dari luar. Mereka mencarinya dalam kutipan, video, podcast. Padahal motivasi hanyalah gas, bukan rem. Kalau remnya sudah rusak, menambah gas hanya akan memperburuk keadaan. Itulah sebabnya orang bisa menonton konten motivasi, tetapi tetap tidak bertindak. Masalahnya bukan kurang inspirasi. Masalahnya adalah kurang penghambatan. Menariknya, anak-anak memang secara alami memiliki GABA lebih rendah. Itulah sebabnya mereka impulsif. Mereka bereaksi cepat, tidak punya banyak kesabaran. Seiring bertambah dewasa, sistem otak berkembang. Namun hari ini, banyak orang dewasa justru secara mental hidup seperti anak-anak. Rentang perhatian pendek, ingin kepuasan instan, hampir tidak punya kesabaran. Penyebabnya, overstimulasi yang terus-menerus telah membuat GABA mundur. Dopamin berkata, "Aku mau itu sekarang." GABA berkata, "Tunggu sebentar." Jika dopamin menang setiap hari, GABA terus kalah. Lama-lama otak merasa mengerem itu tidak ada gunanya. Dan disitulah seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan. Pada tahap ini, nasihat sederhana sering tidak berguna. Orang berkata, "Kendalikan dirimu, bangun disiplin." Tapi itu seperti menyuruh pengemudi tenang, padahal rem mobilnya rusak. Kurangnya kemauan bukan selalu cacat karakter. Seringkali itu adalah kelelahan sistem saraf. Masalah lain yang lebih dalam adalah ini. Saat GABA lemah,
Toleransi terhadap stres juga turun. Masalah kecil terasa sangat besar. Regulasi emosi menjadi kacau. Lalu orang mengejar dopamin untuk lari dari stres. Mereka lari ke reels, makanan, belanja, alkohol, pornografi. Semua itu menaikkan dopamin dan semakin merusak sistem rem. Terbentuklah lingkaran setan. Dalam siklus ini, seseorang akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Aku yang salah. Orang lain bisa, kenapa aku tidak? Harga diri pun jatuh. Padahal kebenarannya adalah ini. Lingkungan modern bertentangan dengan biologi manusia, dan memang didesain seperti itu. Lalu bagaimana cara memperbaiki sistem GABA? Pertama, kita harus paham bahwa GABA tidak bekerja dengan keras dan mencolok. Ia bekerja dengan tenang. Ia tumbuh dari hidup yang lambat, tidur yang dalam, gerakan fisik, sinar matahari, dan bahkan kebosanan. Ketika kita terus sibuk dengan musik atau podcast yang selalu menyala di latar belakang, otak tidak pernah benar-benar punya kesempatan untuk beristirahat. Padahal keheningan adalah latihan. Saat kamu duduk tanpa distraksi, awalnya kamu akan merasa gelisah, pikiran mengembara kemana-mana. Itu tanda bahwa sistem remmu sedang lemah. Tetapi jika kamu tidak terus lari dari rasa tidak nyaman itu, perlahan GABA mulai menguat. Tidur adalah alat perbaikan terbesar bagi GABA. Saat tidur nyenyak, otak mereset dirinya sendiri. Tetapi overstimulasi merusak tidur. Scrolling larut malam, cahaya biru, overthinking. Semua itu membuat GABA semakin lemah. Olahraga juga sangat kuat pengaruhnya, terutama gerakan yang lambat dan ritmis, seperti berjalan, yoga, atau stretching. Gerakan-gerakan ini mengirim sinyal ke sistem saraf bahwa tidak ada bahaya. GABA membantu kita rileks dan merasa tenang. Satu hal penting lainnya adalah batasan. Ketika kita menuruti setiap keinginan, kita sebenarnya sedang memberitahu GABA bahwa ia tidak berguna. Tetapi ketika kita menunda dorongan kecil, misalnya ingin makan coklat lalu berkata, "Bukan sekarang." Disitulah kita sedang melatih GABA. GABA seperti otot. Perlawanan kecil membuatnya lebih kuat. Dan dalam proses ini, kebosanan bukan musuh. Kebosanan justru seperti gym bagi GABA. Saat tidak ada apa-apa yang terjadi, tetapi kamu tetap hadir, disitulah sistem rem mulai aktif. Itulah sebabnya banyak orang takut pada kebosanan. Karena saat bosan, yang dibutuhkan bukan dopamin, tetapi GABA. Perlahan, ketika GABA pulih, hidup mulai berubah. Kita menyadari bahwa yang muncul bukan lagi perintah, melainkan saran. Kita tidak lagi bereaksi otomatis. Kita mulai merespons dengan sadar. Dan itu terasa natural. Kemauan tidak lagi terasa seperti paksaan. Ia mulai menjadi setelan bawaan kita. Dan bagian terbaiknya, kita tidak perlu membenci diri sendiri. Kita tidak rusak. Sistem saraf kita hanya lelah. Dan sistem yang lelah membutuhkan pemulihan, bukan hukuman. Di dunia yang serba cepat ini, penyembuhan memang berjalan lambat. Sistem rem tidak diperbaiki dalam semalam. Tetapi setiap kali kita sedikit menurunkan stimulasi, kita sedang menunjukkan penghormatan pada GABA. Ingat baik-baik, disiplin tidak lahir dari teriakan. Disiplin lahir dari keheningan. Kekuatan untuk berkata tidak bukan hanya soal karakter, ia juga soal kimia. Dan kabar baiknya, kimia itu bisa pulih kembali. Ketika GABA menguat, hidup tidak lagi terasa bising. Hidup terasa bisa dijalani, bisa dikelola, bisa dikendalikan. Dan disitulah kebebasan yang sesungguhnya muncul. Sekarang coba tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali ini terjadi? Kamu mengambil ponsel, membuka Instagram, menonton beberapa reels, lalu bahkan setelah menutupnya, kamu tetap tidak mendapatkan apa-apa, tidak merasa puas, tidak menikmatinya, tetapi tetap mengulanginya lagi dan lagi. Disinilah tersimpan satu kebenaran yang sangat penting. Menginginkan sesuatu
dan menyukai sesuatu bukan hal yang sama. Kita sering berpikir bahwa apa yang kita inginkan, pasti itulah yang kita sukai. Tapi ilmu tentang otak mengatakan sesuatu yang berbeda. Salah satu wawasan paling kuat dari buku ini adalah dopamin tidak menciptakan rasa suka. Dopamin menciptakan rasa ingin. Dengan kata lain, dopamin menarik kita ke arah sesuatu, memberi dorongan, menciptakan craving. Tetapi itu tidak otomatis berarti kita akan bahagia ketika mendapatkannya. Kebahagiaan, kenikmatan, dan kepuasan melibatkan zat kimia lain, termasuk serotonin. Masalahnya, hari ini kita hidup dalam dunia yang digerakkan oleh dopamin. Craving sangat tinggi, tetapi liking yang nyata justru sangat rendah. Ambil contoh junk food. Kita menginginkannya. Burger, pizza, keripik, bayangannya muncul dalam pikiran. Mulut mulai berair. Itu dopamin yang sedang bekerja. Tetapi saat benar-benar dimakan, kegembiraan itu cepat memudar setelah beberapa gigitan pertama. Kadang bahkan setelah makan, muncul penyesalan. Tubuh terasa berat. Artinya, wanting sangat kuat, tetapi liking ternyata lemah. Dan anehnya, craving yang sama datang lagi di lain waktu. Sekarang ambil contoh ponsel. Suara notifikasi berbunyi, layar menyala, ada getaran. Kita langsung mengeceknya. Itu wanting, lonjakan dopamin. Tetapi ketika kita benar-benar scrolling, sebagian besar kontennya sebenarnya membosankan, tidak memberi sesuatu yang bermakna. Namun jari tetap terus menggulir. Ini bukan liking, ini kompulsi. Disinilah trik otak perlu dipahami. Dopamin adalah zat kimia yang berorientasi pada masa depan. Selalu tentang hal berikutnya, video berikutnya, postingan berikutnya, pesan berikutnya, gigitan berikutnya. Dopamin berkata, teruskan, mungkin yang berikutnya akan menyenangkan. Sebaliknya, serotonin berorientasi pada saat ini. Ia berkata, apa yang sedang terjadi sekarang, itulah yang nyata. Apa yang baik, itulah yang nyata. Ketika dopamin terlalu aktif, seseorang tetap berada di momen sekarang, tetapi lupa menikmatinya. Dan hal paling berbahaya adalah ketika kita salah mengira wanting dari dopamin sebagai liking. Disitulah ilusi tercipta. Kita mengira kita menikmati ponsel, padahal sebenarnya kita hanya menginginkannya. Kenikmatannya tidak ada. Itulah sebabnya bahkan setelah mencapai kesuksesan, seseorang masih bisa merasa kosong. Memahami perbedaan ini bisa mengubah hidup. Karena sebagian besar kecanduan tidak terjadi karena sesuatu itu menyenangkan. Kecanduan terjadi karena sesuatu itu diinginkan. Alkohol, rokok, narkoba, game, media sosial. Orang sering berkata, itu menyenangkan. Tetapi kalau diperhatikan dengan jujur, seringkali itu tidak benar-benar menyenangkan. Itu hanya kebiasaan. Otak sudah lebih dulu belajar untuk menginginkannya. Jika dopamin terus-menerus dilepaskan terhadap sesuatu, otak akan menandai hal itu sebagai sesuatu yang penting. Lalu entah hal itu benar-benar membahagiakan atau tidak, otak tetap berkata, ini penting, lakukan lagi. Itulah kenapa orang terus mengejar hal-hal yang bahkan tidak membuat mereka bahagia. Coba pikirkan, kalau hidup kita dihabiskan untuk terus mengejar sesuatu yang bahkan tidak kita sukai, seperti apa rasanya? Sibuk, gelisah, lelah, tetapi tidak bahagia. Itulah kondisi banyak orang hari ini. Disinilah makna riset menjadi penting. Riset bukan berarti menyerah pada hidup. Riset berarti meribut otak, mengajarinya kembali apa yang benar-benar layak dinikmati, dan apa yang selama ini hanya menjadi kebiasaan. Ketika kita mengurangi stimulasi dopamin untuk sementara, sesuatu yang menarik terjadi. Awalnya kita akan bosan, pikiran terasa gelisah. Ini adalah gejala putus dopamin. Otak seperti berkata, lakukan sesuatu,
lihat sesuatu, berikan sesuatu. Tetapi jika kita tidak lari dari rasa tidak nyaman itu, wanting perlahan mulai tenang, lalu liking mulai kembali. Kita mulai menikmati hal-hal sederhana, aroma teh, angin sejuk, percakapan dengan seseorang, jalan santai. Semuanya bukan stimulasi tinggi, melainkan kepuasan yang lebih dalam. Inilah kesenangan berbasis serotonin. Perubahan yang kuat terjadi ketika kita belajar mengamati kekacauan kita sendiri. Dulu setiap dorongan datang, kita langsung bertindak. Sekarang dorongan datang, dan kita hanya mengamatinya sambil berkata, "Aku menginginkan ini, tapi apakah aku benar-benar menyukainya?" Itulah pertanyaan yang sebenarnya. Karena kebanyakan orang tidak tahan untuk bertanya seperti itu. Misalnya kamu ingin scrolling larut malam. Dorongan itu datang. Lalu kamu bertanya pada diri sendiri, "Terakhir kali aku scrolling seperti ini, apakah aku benar-benar menikmatinya?" Seringkali jawabannya ternyata tidak. Dan disitulah lingkaran dopamin mulai retak. Tujuan akhir dari riset adalah menyelaraskan wanting dan liking, agar kita benar-benar menginginkan hal-hal yang baik untuk kita, hal-hal yang memberi kebahagiaan, dan berhenti mengejar yang tidak. Masalah kita hari ini bukan karena kekurangan kesenangan. Masalahnya adalah kita mengejar kesenangan yang salah. Kesenangan yang berisik itu cepat, menyilap, membuat ketagihan, dan syarat dopamin. Sedangkan kesenangan yang tenang adalah momen-momen lambat yang bermakna, kaya akan serotonin. Kesenangan yang berisik memperkuat craving. Ketika seseorang terlalu lama tenggelam di sana, kemampuan menikmati kesenangan yang tenang menjadi tumpul. Hal-hal sederhana mulai terasa membosankan. Padahal, kebosanan itu bukan sesuatu yang alami. Itu efek samping dari overstimulasi. Riset berarti mengembalikan kepekaan. Seperti lidah yang mati rasa karena terlalu banyak makan pedas, otak juga bisa mati rasa karena terlalu banyak stimulasi. Dan riset membuat otak peka kembali. Keterampilan terpenting dalam perjalanan ini adalah kesabaran. Dopamin ingin semuanya instan. Serotonin membutuhkan waktu. Pada awalnya hidup mungkin terasa membosankan, tetapi kebosanan itu hanya sementara. Kedalaman bersifat permanen. Perlahan kita akan melihat pilihan-pilihan mulai berubah. Kita mulai tertarik pada hal-hal yang benar-benar kita sukai. Yang palsu mulai kehilangan daya tariknya. Dan kesadaran paling membebaskan adalah ini. Kita tidak harus mengikuti setiap keinginan. Hanya karena kita menginginkan sesuatu, bukan berarti kita harus menuruti itu. Dan bukan berarti kita akan menyukainya. Wanting hanyalah sinyal, bukan perintah. Begitu kita memahami itu, rasa menyalahkan diri sendiri mulai hilang. Kita tidak lagi menyebut diri kita lemah. Kita mulai memahami cara kerja kimia otak. Dan kesadaran itu lebih kuat daripada sekedar kontrol. Riset bukan berarti meninggalkan kesenangan. Riset berarti mendapatkan kembali kesenangan yang nyata, kesenangan yang tenang, stabil, dan meninggalkan rasa syukur, bukan rasa bersalah. Segalanya berubah ketika kita berhenti mengejar dan mulai memilih. Ketika kita berpindah dari wanting ke liking, kita keluar dari derasnya dopamin dan masuk ke ketenangan serotonin. Di sanalah, untuk pertama kalinya, kita benar-benar belajar menikmati hidup. Sekarang mari kita mundur jauh ke masa lalu. Bayangkan ribuan tahun lalu, manusia hidup di hutan, harus mencari makan, menghindari bahaya, menjaga kelompoknya tetap aman, harus tetap terhubung. Saat itu, fokus utama manusia hanyalah satu, bertahan hidup. Alam membekali kita dengan dopamin. Setiap kali manusia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, seperti menemukan makanan, mengesankan orang lain, atau mencapai tujuan, dopamin dilepaskan. Itu adalah sinyal yang berkata, "Ini benar, lakukan lagi." Dulu dopamin itu langka, makanan tidak mudah ditemukan, berburu butuh usaha besar, pengakuan sosial juga terbatas. Jadi ketika dopamin muncul, itu benar-benar berarti. Otak belajar, mengingat, dan tetap seimbang.
Tetapi masalah mulai muncul ketika dunia modern menciptakan jalan pintas bagi sinyal-sinyal bertahan hidup. Inilah yang disebut superstimuli. Superstimuli adalah rangsangan buatan yang memberi otak sinyal yang dulu hanya datang dari aktivitas bertahan hidup alami, tetapi dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Otak kita itu tua, seperti perangkat keras yang berusia jutaan tahun, tetapi lingkungannya baru. Ketidakcocokan inilah yang menjebak kita. Contoh paling sederhana adalah gula. Dulu rasa manis sangat langka di alam. Menemukan buah berarti ledakan energi besar. Jadi rasa manis memicu respons dopamin yang kuat. Tapi sekarang gula ada di mana-mana. Biskuit, minuman dingin, permen, sereal. Makanan-makanan ini berbeda jauh dari makanan alami. Semuanya memberi rasa manis yang terlalu intens. Otak menganggapnya sumber daya yang sangat berharga. Dopamin pun melonjak. Padahal tubuh membutuhkan nutrisi yang nyata. Dan itu tidak didapatkan. Akhirnya craving terus bertambah. Tetapi kepuasan tidak ikut naik. Hal yang sama terjadi pada media sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Dulu kita mendapat pengakuan sosial dari kelompok yang terbatas. Keluarga, suku, komunitas. Penghargaan sosial itu langka. Karena itu pujian terasa sangat kuat. Tetapi hari ini, likes, komentar, dan followers bisa datang tanpa batas dari satu unggahan saja. Kita bisa mendapat ratusan likes. Otak menganggapnya sebagai kemenangan sosial yang besar. Dopamin menyala. Tetapi koneksinya dangkal. Tidak ada ikatan yang nyata. Namun otak tetap ingin mengulanginya. Video game juga bekerja dengan cara yang sama. Bagi nenek moyang kita, berburu, bertarung, dan menguasai keterampilan adalah soal hidup dan mati. Pencapaian itu langka. Sekarang game mensimulasikan semua itu. Misi selesai, naik level, hadiah, leaderboard. Dopamin tetap keluar. Tetapi hidup nyata tidak benar-benar bergerak maju. Inilah jebakan superstimuli. Input buatan membajak sistem penghargaan alami kita. Otak mengira tujuan penting sedang tercapai. Padahal sebenarnya tidak ada yang berubah. Kita hanya duduk, aman, sambil terus scrolling. Masalahnya bukan sekedar kecanduan. Masalah yang lebih dalam adalah perbandingan. Kalau otak sudah terbiasa dengan superstimulasi, kehidupan nyata mulai terasa hambar. Makanan nyata terasa biasa. Percakapan nyata terasa membosankan. Pencapaian nyata terasa terlalu lambat. Karena hidup nyata melepaskan dopamin secara perlahan. Sedangkan superstimuli memberi ledakan dopamin instan yang besar. Itu seperti seseorang yang setiap hari mendengarkan musik dengan volume sangat keras. Lama-lama, volume normal tidak terdengar lagi. Begitu juga hidup nyata. Volumenya rendah, sedangkan superstimuli selalu memaksimalkan volume. Otak beradaptasi dengan volume tinggi itu. Akibatnya, keheningan terasa menyakitkan. Orang yang terjebak dalam kondisi ini sering mengira dirinya depresi, tidak termotivasi, atau malas. Padahal sebenarnya otaknya mengalami overstimulasi. Motivasinya tidak hilang, motivasinya hanya tumpul. Reseptor dopamin mengalami down regulation. Artinya, sekarang dibutuhkan stimulasi yang lebih besar untuk merasakan kenikmatan yang sama. Itulah sebabnya banyak orang berkata, tidak ada yang terasa enak. Makanan terasa hambar. Aku tidak tertarik keluar. Aku harus kerja, tapi tidak ada semangat. Bukan karena dunia nyata tidak punya nilai, tetapi karena dunia nyata terasa terlalu pelan dibanding hujan dopamin yang biasa diterima otak. Yang paling berbahaya adalah superstimuli datang tanpa usaha. Makanan tinggal pesan. Scrolling sangat mudah. Game sangat mudah. Sementara pencapaian nyata membutuhkan usaha, membutuhkan disiplin, kesabaran, perjuangan. Karena itu otak secara alami memilih jalan termudah. Otak bertahan hidup berkata, kenapa harus kerja keras kalau bisa mendapat dopamin tanpa usaha? Lama-lama orang mulai menghindari tantangan nyata. Tanggung jawab terasa berat. Tujuan hidup terasa melelahkan. Karena otak terus haus akan hadiah cepat. Efek lain yang lebih sunyi tetapi berbahaya adalah kesepian. Media sosial terlihat sosial,
tetapi justru bisa meningkatkan isolasi. Game bisa mensimulasikan kerjasama, tetapi tidak bisa menggantikan koneksi manusia yang nyata. Gula terasa nyaman, tetapi merusak tubuh. Dan semua ini tidak terjadi sekaligus. Ia terjadi perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya otak kita terjebak. Lalu bagaimana cara keluar? Langkah pertama adalah kesadaran. Saat kita sadar bahwa yang membuat ketagihan adalah desainnya, kita akan lebih sedikit menyalahkan diri sendiri. Kita memahami bahwa masalahnya bukan sekedar kelemahan pribadi. Masalahnya adalah lingkungan yang mengacaukan kita. Langkah kedua adalah mengurangi kontras. Kalau setiap hari kita terus mengonsumsi super stimuli, hidup nyata akan tetap terasa hambar. Tetapi jika kita sengaja mengurangi stimulasi, otak mulai mengkalibrasi ulang dirinya. Ketika gula dikurangi untuk sementara, buah kembali terasa manis. Ketika penggunaan ponsel berkurang, percakapan mulai terasa lebih menarik. Ketika kita beristirahat dari game, tantangan dunia nyata mulai terasa lebih hidup. Reset memang menyakitkan, tetapi itu sementara. Kebosanan adalah bagian dari proses. Kebosanan adalah tanda bahwa otak sedang detoks. Pada fase ini, banyak orang kembali lari ke super stimuli. Tetapi mereka yang bertahan adalah mereka yang akhirnya mendapatkan kembali kendali. Kita tidak harus menghapus semua super stimuli dari hidup. Masalahnya bukan sekedar penggunaan. Masalahnya adalah penggunaan berlebihan. Saat kita mulai memilih dengan sadar, kendali itu kembali. Dan itulah perubahan yang paling kuat. Intinya adalah ini. Belajar mendapatkan dopamin dari hal-hal yang layak, bukan dari kebiasaan murahan, melainkan dari belajar, berkarya, dan melayani. Dopamin dari hal-hal seperti itu memang lebih lambat, tetapi jauh lebih dalam. Lalu dopamin mulai bekerja bersama serotonin, bukan melawannya. Perlahan kita akan melihat bahwa kebahagiaan dasar meningkat. Hal-hal kecil terasa bermakna, pikiran terasa tenang, hidup mulai terasa berwarna lagi, bukan dengan warna buatan, tetapi warna alami. Keluar dari jebakan super stimuli bukan berarti meninggalkan dunia modern. Artinya adalah melindungi otak purba kita dengan alat modern. Teknologi harus kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan teknologi. Saat kita memahami itu, kita berhenti menjadi korban. Kita tidak lagi sekadar bertahan hidup. Kita menjadi perancang hidup kita sendiri. Dan ketika itu terjadi, hidup nyata tidak lagi terasa membosankan. Hidup terasa kaya, penuh makna, penuh tujuan, dan penuh kedamaian. Sekarang bayangkan seseorang yang kecanduan alkohol. Jika kamu menyuruhnya, minum sedikit saja, besar kemungkinan ia akan tertawa. Karena bagi dirinya, satu gelas hampir tidak pernah benar-benar berarti satu gelas. Satu tegukan bisa berarti satu botol penuh. Disinilah muncul gagasan penting berikutnya. Abstinensi lebih baik daripada moderasi. Gillespie menjelaskan bahwa ketika otak sudah sangat sensitif terhadap dopamin, moderasi seringkali hanya menjadi ilusi. Kita suka menipu diri sendiri. Kita berkata, aku cuma pakai ponsel sebentar, cuma nonton satu video, cuma makan sedikit junk food. Niatnya baik, tetapi hasilnya sering tetap sama seperti sebelumnya. Kenapa? Karena masalah utamanya bukan sekedar niat. Masalahnya ada pada jalur-jalur otak. Jalur dopamin sudah terlalu sensitif. Sedikit stimulasi saja bisa menyalakan seluruh rangkaian lama. Otak itu plastis. Ia akan terhubung sesuai pola yang kita ulang terus-menerus. Kalau media sosial, pornografi, game, atau gula terus-menerus memberi lonjakan dopamin, jalur itu di otak berubah menjadi seperti jalan tol. Dan ketika jalan tol itu sudah terbentuk, menghentikan lalu lintas di sana menjadi sangat sulit. Moderasi berarti kita tetap berada di jalan tol yang sama, tetapi mencoba melaju pelan. Masalahnya, remnya sudah tidak bekerja dengan baik. Kecepatannya akan naik lagi dengan sendirinya. Itulah sebabnya moderasi sering gagal bagi banyak orang. Masalahnya bukan semata-mata kurang disiplin. Masalahnya adalah sistem saraf sudah dibajak. Reseptor dopamin sudah sangat terstimulasi. Sampai-sampai,
kenikmatan normal mulai diabaikan. Otak mulai mencari sensasi, mencari intensitas. Bayangkan kamu makan makanan super pedas setiap hari. Lalu suatu hari seseorang berkata, "Sekarang cukup, makan pedas sedikit saja." Masalahnya, lidahmu sudah mati rasa. Pedas sedikit tidak terasa apa-apa. Hal yang sama terjadi di otak. Reseptor dopamin mengalami down regulation. Mereka membutuhkan stimulasi yang lebih besar agar benar-benar terasa. Pada titik ini, moderasi hampir tidak berarti. Karena itu, argumen Gillespie memang terdengar keras, tetapi secara praktis masuk akal. Untuk riset, seringkali dibutuhkan abstinensi. Artinya, untuk sementara waktu kita benar-benar menjauh dari pemicunya. Nol paparan, tanpa negosiasi, tanpa cheat day, karena otak tidak bernegosiasi. Kimia otak punya aturannya sendiri. Bahkan mendengar kata abstinensi saja kadang menakutkan. Pikiran langsung berkata, "Bagaimana aku bisa berhenti? Hidup pasti akan sangat membosankan. Aku akan hancur." Tetapi rasa takut itu seringkali hanyalah bagian dari putus dopamin. Otak menganggap hadiah favoritnya sedang diambil. Karena itu beberapa hari pertama memang tidak nyaman, gelisah, mudah marah, bosan, craving. Semua itu normal. Itu bukan berarti kamu salah. Itu justru tanda bahwa otak sedang mulai pulih. Reseptor dopamin akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat, dan serotonin mendapat ruang untuk kembali muncul. Penyembuhan seperti ini sulit terjadi kalau kita masih bermain di wilayah moderasi. Karena setiap kali kita menyentuh sedikit saja sirkuit lama, kita menyalakannya kembali. Otak langsung berkata, "Oh, ini masih tersedia." Craving pun hidup lagi, dan kita mulai dari awal. Yang penting dipahami adalah ini. Abstinensi tidak selalu berarti berhenti selamanya. Abstinensi bisa berarti detoks sementara, periode tertentu agar otak mendapat kesempatan untuk reset. Bagi seorang pecandu alkohol, fase pertama adalah berhenti minum sepenuhnya. Soal nanti setelah itu bagaimana, itu urusan berikutnya. Prioritas pertama adalah menyadarkan otak terlebih dahulu. Di dunia sekarang, moderasi sering dianggap lebih matang secara moral, lebih seimbang, lebih elegan. Tetapi gagasan itu hanya berlaku kalau otak masih sehat. Kalau otak sudah kecanduan, moderasi justru bisa menjadi bahan bakarnya. Contohnya sederhana. Kalau kamu kecanduan gula lalu berkata, "Aku cuma makan manis hari Minggu." Maka sepanjang minggu, otakmu hanya akan menunggu hari Minggu itu. Dopamin bermain pada antisipasi. Lonjakannya sudah muncul jauh sebelum kamu memakannya. Tetapi jika kamu berkata, "Selama 30 hari aku tidak makan gula," otak perlahan mulai melupakannya. Craving melemah, dan kejernihan mulai muncul. Abstinensi memberi kejelasan. Moderasi sering memberi kebingungan. Dalam moderasi, setiap hari kita harus berdebat dengan diri sendiri. Boleh atau tidak hari ini? Seberapa banyak? Seberapa ketat? Setiap keputusan itu menghabiskan energi. Sedangkan dalam abstinensi, aturannya jelas. Tidak. Selesai. Dan justru karena jelas, proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Otak lebih rileks. Jadi teman-teman, itu tadi ringkasan buku kita hari ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar buku apa yang ingin kamu dengar, akan aku ringkas di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di buku berikutnya. Tetap belajar, tetap bertumbuh.